Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Lestari. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin dari makalah saya. Poin yang pertama yaitu pengertian tentang cinta dan kasih sayang, dan poin kedua pengertian tentang keluarga, dan poin ketiga permasalahan cinta dan kasih sayang dalam keluarga. Baiklah, pengertian cinta dan kasih sayang. Pengertian cinta dan kasih sayang itu sendiri sulit dibedakan batasan ataupun pengertiannya, karena cinta merupakan salah satu bentuk emosi dan perasaan yang dimiliki individu. Dan pengertian cinta dan kasih sayang menurut para ahli. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, karangan WJS Purwodarminto, cinta adalah rasa sangat suka kepada seseorang atau rasa sayang kepada seseorang ataupun rasa sangat kasih atau sangat tertarik hatinya. Sedangkan kata kasih artinya perasaan yang sayang atau cinta kepada seseorang atau benda atau menaruh belas kasihan. Dan menurut Khalid Gibran, cinta adalah satu-satunya kebebasan di dunia karena cinta itu membangkitkan semangat hukum-hukum kemanusiaan dan gejala-gejala alami pun tidak dapat mengubah perjalanannya. Cinta ibarat seekor burung yang cantik, meminta untuk ditangkap tetapi menolak untuk disakiti. Dan cinta dan kasih sayang menurut psikolog Bona Sardo. Cinta dan kasih sayang merupakan salah satu kebutuhan yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Manusia mencari psikologis, antara lain juga memiliki kebutuhan untuk diterima, diakui, mencintai, dan dicintai merupakan salah satu dari beberapa kebutuhan mendasar. Nah, teman-teman, dari pengertian atau pendapat para ahli tersebut dapat kita simpulkan bahwa cinta dan kasih sayang adalah kebutuhan dalam kehidupan, dan cinta adalah suatu ketertarikan yang sangat kuat kepada seseorang maupun terhadap suatu benda, dan cinta merupakan suatu kekuatan yang ingin memberikan perilaku atau usaha yang terbaik untuk yang dicintainya, sehingga terkadang cinta dapat memotivasi atau meraih impian. Cinta dapat mengubah kepribadian seseorang menjadi baik atau buruk, tergantung bagaimana pihak mencintai dan pihak yang dicintai menanggapinya. Tetapi cinta tingkat tertinggi adalah cinta kepada Allah pastinya, pada Rasulullah, dan berjihad di jalan Allah. Cinta tingkat menengah adalah cinta kepada orang tua, anak, saudara, istri atau suami, dan kerabat, harta, serta tempat tinggal. Dan pengertian keluarga. Keluarga adalah salah satu kelompok atau kumpulan manusia yang hidup bersama sebagai satu kesatuan atau unit masyarakat terkecil, dan biasanya selalu ada hubungan darah, ikatan perkawinan, atau ikatan lainnya, tinggal bersama dalam satu rumah yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga dan makan dalam satu periuk. Untuk masalah cinta dan kasih sayang dalam keluarga, nafsu dan cinta sepertinya memang sangat sulit kita bedakan ya teman-teman dalam diri kita. Seperti yang saya jabarkan di atas, nafsu dapat membuat cinta dalam sebuah keluarga menjadi tidak harmonis, padahal kesalahan yang dibuat hanya kecil namun sangat membebani hidupnya. Cinta dalam keluarga memang terdengar sempit, namun sesungguhnya hal ini masih sangat jarang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa demikian? Dari yang saya jabarkan di atas, cinta kasih dalam keluarga akan terbentuk apabila masing-masing anggota keluarga memberikan rasa cinta kepada masing-masing anggotanya. Lalu bagaimana jika dalam keluarga malah acuh tak acuh? Pasti tidak akan timbul rasa cinta yang dapat membuat keluarga itu bahagia. Contohnya seorang ayah yang terlalu fokus bekerja sampai melupakan waktu untuk anaknya. Padahal sang ayah sudah menepati tugasnya sebagai seorang pencari nafkah. Ya, memang benar. Namun cinta yang diberikan kepada anaknya sangatlah kurang. Apalagi seorang ibu yang malah asyik ngerumpi dengan ibu-ibu tetangganya. Bukannya menyiapkan sarapan pagi untuk anak-anaknya, padahal seharusnya seorang ibu harus lebih mementingkan urusan keluarga dibandingkan urusan lainnya. Atau bahkan seorang anak yang menjadi nakal. Jadi itu dia teman-teman penjelasannya. Semoga dapat dipahami. Saya kembalikan kepada Dinda Selvia. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Winda. D. Cinta dan kasih sayang orang tua dan lingkungan terhadap anak. Kasih sayang, perhatian, dan simulasi. Anak akan belajar dengan cepat jika mereka merasa dicintai dan merasa aman sejak lahir, dan mereka bermain serta bergaul dengan anggota keluarga dan orang lain yang dekat dengan mereka. Semakin sering seorang ibu, ayah, atau seorang pengasuh bermain, berbicara, dan merespon anak, maka semakin cepat anak tersebut belajar. Orang tua akan pengasuh lainnya harus konsisten mengajak berbicara, membaca, atau menyanyi kepada anak. Bahkan walaupun anak tersebut belum dapat mengerti kata-kata, ngobrol tahap awal
Ini dapat mengembangkan keterampilan sosial dan bahasa serta kemampuan belajar anak. Nah, selain itu juga, gizi yang baik juga termasuk kasih sayang dari seorang ibu. Seperti seorang ibu memberi ASI eksklusif yang diberikan selama 6 bulan pertama, mengenalkan makanan bergizi dan aman secara berkala sejak usia 6 bulan, serta selanjutnya memberi ASI sampai usia 2 tahun atau lebih akan menjadikan anak tumbuh dengan gizi optimal dan sehat. Tentunya selain gizi, perawatan dan kesehatan juga sangat penting untuk menunjukkan kasih sayang kita kepada anak. Seperti pertama, imunisasi diperlukan dan dijadwal imunisasi. Bagaimana mencegah anemia dan berbagai penyakit parasit pada anak usia dini di atas 6 bulan. Kenapa membasmi penyakit cacing itu penting? Mengapa menjamin pendapat gizi yang cukup seperti zat besi, vitamin A demi perkembangan mental dan fisiknya yang sehat. Dan yang tidak kalah pentingnya, perlindungan dan perawatan dari orang tua dan pengasuh yang peduli dan reposisif. Fungsi cinta dan kasih sayang keluarga. Fungsi cinta kasih sayang perlu dimaknai sebagai fungsi untuk menguatkan keharmonisan hubungan antara anggota keluarga. Menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang dalam keluarga. Yang pertama, berusaha untuk selalu fokus melihat kebaikan satu sama lain. Kedua, berusaha untuk toleransi terhadap kekurangan dan kelemahan. Ketiga, berusaha memahami, mengerti, dan menerima kondisi. Keempat, saling memberikan hadiah, terutama pada peristiwa atau momen khusus. Yang kelima, menyempatkan waktu untuk bercengkerama, mengobrol atau berdiskusi dengan anggota keluarga. 6. Bersedia menganggap kekurangan dalam kehidupan keluarga adalah tanggung jawab bersama. 7. Masukan dan nasihat. 8. Berusaha melembutkan suara dan tidak meninggikan suara saat berbicara kepada satu sama lain. 9. Bersedia meminta maaf dan memaafkan. 10. Mengucapkan salam dan bermuka cerah ketika pulang ke rumah. 11. Saling menguatkan dalam ibadah. 17. Mengusahakan tabungan keluarga, misalnya untuk melaksanakan haji, umroh, infak, atau untuk keperluan lainnya. 13. Melaksanakan refreshing untuk menyegarkan suasana, saling mendoakan untuk kebaikan, bersedia untuk membahas persoalan keluarga secara musyawarah. 16. Tidak melukai hati dengan tindakan dan kata-kata, termasuk ketika sedang marah. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.